Saya Elvi Dirix, kebetulan adalah cucu pertama dari Bapak Afandi yang mengelola Museum Afandi ini. Saya sebagai kepala museum. Saya cucu kedua dari Pak Afandi selaku konservator di museum ini. Saya sekarang karena Bapak dan Ibu sudah tidak ada, jadi walaupun setengah terpaksa, tapi yang mengurus museum dengan bersama anak cucu dan keturunannya. Ya, kemanapun Bapak melukis saya ikut, termasuk kalau Bapak bilang, kamu gak sekolah ya ini hari, terus mau kemana? Aku minta diantar, mau menggambar perempuan yang telanjang, karena saya membutuhkan juga kamu bawa entah ember, entah apa gitu, atau tas yang dibawa. Sebenarnya itu. Jadi bukan modelnya dibawa ke rumah, tapi di tempat model itu, karena belum begitu mengenal. Jadi kayak mami kayak kacung kampretnya aja begitu. Ya, pada waktu itu Bapak Afandi pergi ke Eropa tahun 1976, okay? Dan saya berkesempatan untuk mengikuti beliau dalam keliling Eropa. Salah satunya kunjungan beliau yang pertama adalah di Prancis, dan di Paris sendiri beliau pernah ingin melukis Eiffel Tower, ya, suatu tempat yang sangat bersejarah buat orang-orang yang berkunjung ke Paris sendiri. Dan itu tidak diluapkan kalau Pak Afandi kalau tidak melukis. Makanya Pak Afandi ingin sekali untuk melukis Eiffel Tower. Dan persiapan-persiapannya sudah diadakan, dan saya juga membantu persiapan untuk cat-catnya yang pada waktu itu cat-cat yang sudah dibawa dari Indonesia kurang lengkap, tapi oleh beliau seadanya saja. Yang penting saya sudah ingin melukis di tempat di Paris itu, di Eiffel Tower. Kebetulan didampingi oleh para karyawannya dari stafnya museum KBRI Prancis, dan di sana beliau mengingatkan Pak Afandi, kalau mau melukis di Paris, di Eiffel Tower, itu sebaiknya minta izin dulu. Pak Afandi mengatakan, lah, yang minta izin ya bukan saya, kan Anda yang tinggal di Paris, maka sebaiknya Anda yang minta izin untuk saya, gitu kan. Tetapi Pak Afandi mengatakan juga, terserahlah Anda, pokoknya saya ingin melukis sekarang hari ini. Karena moodnya seorang seniman itu kalau ingin melukis itu tidak bisa ditunda. Dan beliau sudah survei beberapa kali untuk mengambil tempat di mana nyaman untuk melukis. Jadilah kita pada hari itu dengan tim dari kedutaan datang ke Eiffel Tower, ngambil satu titik pojokan di mana Eiffel Tower itu terlihat dengan baik oleh Pak Afandi untuk dilukis. Kurang lebihnya pukul 7:30 itu masih pagi sekali, karena belum banyak orang juga yang berkunjung di Eiffel Tower. Itu yang memudahkan Pak Afandi untuk mengambil angle-nya. Persiapan lukisan dibentangkan, lukisannya kanvasnya dibentangkan, catnya sudah diurutkan warna-warnanya, lalu beliau mulai memoles kanvasnya untuk melukis. Baru beberapa usapan dari kanvas itu, tiba-tiba dari jauh polisi datang, terpopo-popo lari. Terus beliau mengatakan, Pak satpamnya itu, polisinya bilang, no painting, no paint gitu. Terus Pak Afandi melihat itu, wah rasanya mangkel mungkin ya, baru mulai kok sudah akan tidak diperbolehkan. Lalu beliau melihat kepada orang-orang kedutaan, ini kan bukan tanggung jawab saya, coba kamu yang harus ngomong, kan mestinya gitu ya. Lalu orang-orang kedutaan mengatakan, maaf sorry Pak Polisi, ini adalah tamu saya dari Indonesia, ingin melukis. Tidak boleh melukis di sini, kotor, go.
gitu kan. Akhirnya Bapak tidak bisa berbuat apa-apa, orang kedutaan juga tidak bisa menyelesaikan masalahnya, lalu mereka menyingkir, Bapak Afandi menyingkir. Nah di situ Pak Afandi pulang ke hotel, lalu yang namanya kanvas itu dicoret-coret, lalu disobek-sobek, digunting-gunting. Di situ Bapak merasa menyesal sekali, menyesal mengapa waktunya yang tidak tepat mungkin, dan mungkin kurang dukungan dari kedutaan untuk mencarikan izin, maka Pak Afandi merasa menyesal bahwa itu lukisan Eiffel Tower tidak bisa dibuat oleh beliau. Jadi diawali dari sekolah keluaran SMA zaman Belanda, gurunya mengatakan, Di, kamu tuh yang terbaik, angka-angkanya hanya berkesenian, tetapi lain-lainnya kurang baik. Bagaimana kalau kamu minta sekolahkan orang tua untuk belajar melukis gitu. Setelah diutarakan ke keluarganya, mengatakan tidak akan saya membayar. Nah dari situ lalu Bapak dari Cirebon pindah ke Bandung. Terus untuk kehidupan dia membuat poster dari bioskop. Nah sisa-sisa cat itu suka dibawa pulang, terus bikin gambar apa yang dia suka. Ya, naturalis, walaupun tidak ada guru, tapi saat itu ada teman-teman. Kalau menurut saya, Pak Afandi sejak awal tidak pernah merasa menyesal menjadi seorang pelukis. Meskipun itu diawali dengan betul-betul ibaratnya menjadi kere lah, tidur dimanapun, makan dimanapun, itu beliau tidak pernah surut untuk tetap menjadi pelukis. Kemudian setelah Bapak sudah cukup rasanya membuat lukisan dengan gaya naturalis, dan dia mengatakan bahwa saya ingin mendapatkan inspirasi yang lain-lain. Jadi keluarnya pelototan cat itu yang dia ingin cari, bahwa dia rasanya kok belum ada pelukis yang pakai langsung pelototan yang tidak terlalu abstrak gitu. Biasa banyak yang lain pelototan, ada yang gulung-gulung diinjek-injek, tapi kan kalau Bapak karena awal dari naturalis itu masih tetap walaupun pelototan tapi ada bentuk. Mungkin Pak Afandi sesudah beliau beranjak menjadi dewasa, menjadi matang ya, beliau ingin sekali kan pergi ke luar negeri, dan beliau berinisiatif untuk juga selalu mengunjungi museum-museum yang beliau kunjungi, negara-negara yang dikunjungi. Dari situ juga inspirasinya makin tumbuh, dan itu membuat karya-karya beliau atau coretan-coretan beliau itu makin kuat. Sebenarnya waktu sebelum ke Eropa pun, karena Papi keluaran SMA zaman dulu yang bisa berbahasa asing beberapa, itu melihat dari buku-buku sudah cukup. Tapi setelah dia melihat gambarnya Van Gogh yang original di Tate Gallery London tahun 52, dia mengatakan, syukur alhamdulillah saya tidak sama Van Gogh. Karena dia melihat sendiri yang original Van Gogh itu dengan pisau palet ditempelkan di kanvas. Sedang Papi pelotot, sudah beda banget loh. Kalau awalnya Pak Afandi kan masih naturalis, kemudian dengan berjalannya waktu, dengan proses dia bekerja, kok terlalu lama bagaimana untuk mencampur cat, itu memakan waktu, hingga akhirnya beliau memilih melepaskan kanvas kuas dan langsung pelototan itu yang menjadi ciri khasnya beliau, dan sampai akhir hayatnya beliau tetap dengan style atau gayanya seperti itu. Barangkali kalau Mami boleh kasih masukan untuk terutama anak-anak seniman, supaya tetap kita sebagai anak pelukis ataupun pematung ataupun seniman lain, supaya
peduli melestarikan karya orang tua kita. Karena kita tidak akan lahir sendirian. Kita lahir dari orang tua kita dan kita harus melestarikan apa yang mereka perbuat dalam hidup. Jadi, salah satunya itu memang kunjungan museum itu yang diutamakan, karena museum adalah menyimpan sejarah daripada kita punya segala sesuatunya yang ada di Indonesia. Nah, itu perlu juga wajib para generasi sebelum pergi kemana-mana kunjungilah museum apapun. Museum apapun itu selalu akan memberikan inspirasi untuk generasi muda. Dan spesial untuk kunjungan kepada Museum Affandi karena mempunyai cerita yang sangat unik keluarga Affandi yang masih bisa bertahan kami sampai 4 generasi, dan museum ini adalah museum keluarga. Jadi monggo generasi muda bisa menikmati lukisan Affandi sampai kapan. Terima kasih dan sukses.